Shalom adik-adik, kita bersekutu di dalam ibadah online untuk memperingati hari kematian Tuhan pada hari ini, Jumat Agung. Nah adik-adik, sebelum kita mulai masuk ke pelajaran Alkitab pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk waktu ini di mana Tuhan di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia ini, Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami beribadah sekalipun melalui online. Tuhan, kami masih bisa memperingati hari kematian Tuhan pada hari ini di tempat kami masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya ketika kami mendengar firman-Mu, supaya Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui firman-Mu dan memberikan hal-hal yang baru yang sebelumnya belum kami ketahui dan yang menolong kami untuk kami bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan di Yesaya 53. Ya, kita akan baca mulai ayat 3 sampai 10. Dikatakan begini, ia dihina. Ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Adik-adik, di nubatan kitab Yesaya ini terjadinya kira-kira 600 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia. Nah, ini penggambaran nubuatan untuk diri Tuhan Yesus, bagaimana dia nanti pada akhir hidupnya di dunia ini harus menderita aniaya, penindasan, kesakitan, ya, bagaimana dia dinodai, dipermalukan, dan dia begitu lembut hati, dikatakan seperti anak domba yang tidak membuka suaranya, dibawa ke pembantaian, dia begitu tenang, ya, dan begitu menderitanya Tuhan Yesus itu. Dan kita mungkin bertanya-tanya dalam hati, mengapa harus seperti itu? Dan di Injil Yohanes bagaimana Tuhan menjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita.
Dikatakan pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus harus banyak menderita. Mengapa penderitaan itu begitu luar biasa harus dialami Tuhan Yesus? Itu menggambarkan betapa karena akibat dosa itu penderitaan, penindasan, kekerasan itu harus terjadi oleh karena akibat dosa. Sakit, penyakit karena dosa. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengambil inisiatif sendiri, menggenapi nubuatan Yesaya, dan Dia sendiri yang bertindak untuk Dia mengirimkan firman-Nya ke bumi ini yang menjadi manusia yang lahir dari perawan Maria, yaitu Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Maka Dia katakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat tadi, akibat dari kesengsaraan Tuhan Yesus mengakibatkan Dia harus wafat. Ya, mengakibatkan Dia harus wafat, dan kita tahu bagaimana Dia turun ya ke alam kematian, ke alam maut itu pada hari ketiganya Dia harus bangkit selama 3 hari. Dan kita akan lihat di Ibrani 2 ayat 9. Kita akan lihat terlebih dahulu Ibrani 2 ayat 9. Dikatakan begini, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia, supaya oleh kasih karunia Allah, Ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, Tuhan Yesus begitu berat penderitaan aniaya, dan bagaimana Dia wafat oleh karena penyaliban, dan akhirnya Dia dikubur dan mengalami penderitaan maut. Ya, menurut Ibrani 2 ayat 9 ini mengalami penderitaan maut. Tujuannya apa? Ya, mengapa untuk menyelamatkan manusia harus seperti itu, harus mengalami kematian, harus mengalami maut? Kita lihat di Ibrani 2 ayat 14 dan 15, masih sama di Ibrani 2, adik-adik ya, dibaca itu Alkitabnya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dikatakan di sini bahwa karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Ini yang dimaksud adalah kita semuanya. Kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Namun kita masih di dalam darah dan daging. Ya, bisa menderita, ya, bisa mengalami kematian. Dan Tuhan Yesus telah melakukan hal ini. Dia menyamakan dirinya seperti kita, ya, menjadi sama dengan mereka, dengan kita, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, dalam keadaan kita, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi kita tahu ya, adik-adik, bagaimana Tuhan itu kemudian harus dikubur, mengalami maut. Supaya apa? Supaya Dia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan ayat 15 lebih jelas begini. Dan supaya dengan jalan demikian, ya, dengan jalan demikian ia membebaskan mereka, membebaskan kita yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini, bahwa maut itu sangat menakutkan. Maut itu lebih dari kematian biasa, tapi dia kematian yang kekal. Nah, apakah Tuhan Yesus kemudian tetap ada di dalam maut? Dia kalah terhadap maut? Tidak. Firman Tuhan di dalam Kisah pasal 2 ayat 23
dan 24 akan kita baca bersama-sama adik-adik. Mari. Kisah 2 ayat 23 dan 24. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Tuhan Yesus yang diserahkan Allah untuk menebus dosa manusia, ya ternyata telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Allah telah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Jadi dari sini kita bisa membayangkan ya bagaimana Tuhan Yesus itu juga mengalami penderitaan, mengalami sengsara di alam maut. Tapi puji bagi nama Tuhan, pada ayat ini kita membaca bahwa dia tidak mungkin tetap berada dalam kuasa maut itu. Allah telah membangkitkan dia pada hari ketiga dan melepaskan dia dari sengsara maut. Nah, kita akan lihat juga di 1 Korintus. Ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menang terhadap maut. 1 Korintus. Ya, 1 Korintus adik-adik. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Di sana ditulis begini. 1 Korintus 15 ayat 54 dan bentar. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi di ayat yang sudah kita baca, bagaimana maut telah ditelan dalam kemenangan. Sehingga firman Tuhan mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dia sudah menang terhadap maut yang selama ini menghantui kita. Nah, adik-adik, kita semua berdosa. Firman Tuhan mengatakan tak satu pun yang tidak berdosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita tahu upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Kita butuh Tuhan Yesus. Karena dialah yang sudah menggantikan hukuman maut itu bagi kita. Dialah yang sudah menderita maut supaya kita lepas dari maut. Dan kita tidak akan mengalami maut lagi. Kalau kita baca di Lukas tentang kisah, ya adik-adik, kisah Lazarus, ya seorang pengemis dan kemudian seorang kaya, dan kemudian dua-duanya mati, dan kita tahu bagaimana mereka sangat-sangat mengalami hal-hal yang kontradiksi, yaitu Lazarus masuk di dalam Firdaus, namun orang kaya itu yang dalam perumpamaan itu dia harus masuk ke dalam tempat yang sangat menyakitkan. Saya akan bacakan Lukas 16 ayat 23 dan 24. Ya, ini kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air
dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi adik-adik semuanya, tidak heran bagaimana yang dikatakan maut dan alam maut itu sangat mengerikan, sangat menakutkan, karena ada kesengsaraan di sana, ya, karena ada kesakitan dalam nyala api itu semua karena akibat dosa. Oleh karenanya, mari adik-adik melalui kesempatan hari ini kita kembali kalau selama ini kita jauh dari Tuhan Yesus. Ya, oleh karena kesibukan kita, oleh banyaknya permainan, oleh banyaknya game, sehingga kita melupakan akan satu hal ini, bahwa satu kali kelak kita pasti juga akan mati. Ya, jikalau nanti diperbolehkan kita juga mengalami pengangkatan, itu lain perkara, lain cerita. Namun firman Tuhan mengatakan manusia satu kali mati dan satu kali dihakimi. Oleh karenanya, berbahagialah kita semuanya kalau kita sudah memiliki juru selamat. Ya, kita perlu Yesus yang sudah menggantikan kita mengalami maut. Ya, patutlah kita bersyukur. Dan jikalau selama ini mungkin adik-adik ke gereja, ikut ibadah, itu bukan oleh karena panggilan hati, bukan oleh karena keinginan hati kita, tapi mungkin oleh karena disuruh orang tua, dipaksa, ya, tidak memiliki pendirian sendiri, katut teman-teman. Tapi pada hari ini mari kita ambil satu keputusan, bahwasanya apa yang sudah kita baca di Alkitab ini yang mengajarkan kita membuka apa yang terjadi setelah kematian ini, ya. Dan kita harus tahu ini, dan kemudian kita mengambil keputusan, ya Tuhan, ya, seperti tema pada pagi hari ini, Gusti Yesus juru wilujeng kula. Saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, sebagai Tuhan saya secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata orang tua, bukan kata guru sekolah minggu, tapi kata Alkitab, kata firman Tuhan, bahwasanya Dia sudah menyediakan juru selamat. Tidak saja untuk kita adik-adik, namun juga untuk dunia ini. Ya, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia pula yang menjanjikan ini sebagai satu kepastian keselamatan bagi kita semuanya. Saya tutup dengan kesaksian singkat saya. Pada 20 tahun yang lalu saya menderita penyakit hepatitis C. Ada 3 teman, ada 3 saudara-saudara yang pada waktu itu sakit seperti apa yang saya derita pada waktu itu. Ya, saya waktu itu berbaring di rumah saja, tidak di opnam, dan saya mengisolasi diri, ya, di kamar begitu. Dan saat ditelepon oleh salah satu dari teman saya, dia juga sakit yang serupa dan akhirnya meninggal. Dan kedua rekan-rekan yang saya tahu itu juga meninggal. Dan waktu itu saya terus terang miris, hati saya ngeri. Ya, saya waktu itu kemudian berbaring dan menghadap ke tembok. Dan siang itu saya merasakan begini. Saya rasanya ngeri sekali. Saya bilang sama Tuhan, aku iki, ya, aku ini kalau aku tidak disembuhkan berarti aku mati loh ini. Dan rasanya tembok itu hanya sebagai pemisah tipis. Aku kalau mati ini berarti aku langsung masuk ke suatu tempat. Apakah aku masuk ke tempat yang salah atau yang benar? Ya, saya menjadi miris, saya menjadi takut waktu itu. Dan apa yang saya alami di siang itu, ada satu suara yang lembut. Dia mengatakan begini, kamu adalah orang yang beruntung karena kamu sudah memiliki juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Waktu itu saya rasanya seperti memperoleh air yang dingin, sejuk, menyejukkan hati saya dan memberi hati saya tentram. Kemudian saya tidak terpengaruh lagi dengan teman-teman yang meninggal karena penyakit yang sama. Tapi saya memiliki 100% pengharapan sembuh dan 100% kepasrahan kepada Tuhan. Waktu itu saya mengatakan, Tuhan, sekalipun Engkau tidak menyembuhkan aku, tapi aku sudah mempunyai juru selamat, satu kepastian hidup. Ini saya alami, dan mengapa saya bisa mengemukakan hal itu kepada adik-adik?
karena saya mengalami antara hidup dan mati. Karena pada waktu itu hepatitis C itu adalah silent killer, ya seperti hepatitis B, tapi hepatitis B sudah punya vaksinasi. Ya untuk vaksin ya, ada vaksinnya, tetapi hepatitis C itu belum. Dan itulah yang membuat hati saya ciut waktu itu. Tapi ketika saya mengalami sendiri dan Tuhan mengingatkan akan kepastian keselamatan ini, saya menjadi tenang dan bisa pasrah, namun bisa berharap juga. Itu yang saya alami adik-adik. Marilah adik-adik, sekarang kita sudah tahu, sudah yakin benar-benar bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita percaya akan janjinya. Karena dia sudah mengalami penderitaan itu karena dosa-dosa yang ditimpakan, dosa-dosa kita ditimpakan padanya. Sehingga dia mau menggantikan segala sengsara maut, penderitaan maut itu bagi kita. Itu dia memakai perannya sebagai pengganti kita semuanya. Dan kita mau terima itu semuanya dengan iman kita. Kita akan tutup dengan doa. Dan mari, kalau selama ini kita sudah berbuat dosa, kita akan tunduk kepala, kita lakukan apa saja yang sudah kita lakukan sehingga kita menyakitkan hati Tuhan. Jangan lagi menyaksikan akan janji Tuhan. Jangan lagi menyaksikan ya akan firman Tuhan. Karena kepastian keselamatan itu ada dan benar. Karena Tuhan sendiri yang sudah melakukannya untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luhur, maha besar Engkau. Namun Engkau memperhatikan kami yang kecil di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih bahwasanya kami sekarang tidak akan mengalami maut. Karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Yang telah menderita, yang telah wafat karena disalib, yang telah dikuburkan, dan dia Tuhan mengalahkan maut, mengalami sengsara maut saat dia di dalam kubur, di dalam alam maut, dan dia menggambarkan Tuhan satu kesengsaraan, penderitaan yang luar biasa karena Injil sudah mengatakan seperti itu. Namun Tuhan puji bagi nama Tuhan pada hari ketika Allah telah membangkitkan dia dari alam maut. Dan itu merupakan satu kemenangan bagi Tuhan Yesus dan kemenangan yang diberikan kepada kami. Sehingga kami pun tidak akan mengalami maut. Sehingga kami pun akan dibangkitkan nantinya. Tuhan terima kasih. Kami memohonkan berkat Tuhan untuk adik-adik kami semuanya. Di mana saja mereka sekarang ini berada. Tolonglah mereka, kuatkan iman mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan penghiburan di saat-saat mereka harus tinggal di rumah. Tolong mereka Tuhan, Roh Kudus sendiri yang mengerjakan sukacita. Berikan mereka kreativitas untuk dia berbuat segala sesuatu dan mempersiapkan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi hidupnya, bahkan bagi sesamanya. Mari Tuhan berikan kepada mereka juga ketaatan akan anjuran pemerintah, supaya mereka menjaga kesehatan, memakai masker, dan juga Tuhan senantiasa mencuci tangannya, buat mereka tidak melupakan ini, buat mereka taat ya Tuhan, supaya mereka pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Sungguh kami sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Kami sudah menerima Gusti Yesus, juru wilujeng kula. Terima kasih Tuhan, matur nuwun. Kami semuanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.